bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semuanya sehingga pada hari ini kita dapat hadir mengikuti Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Dinas Dikpora yang bekerjasama dengan BKSDM Kabupaten Bangka Barat. Baik Bapak dan Ibu, saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah menyiapkan penyelenggaraan Zoom meeting ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Zoom meeting ini, ya seleksi P3K di Kabupaten Bangka Barat akan tersosialisasikan ya kepada semua guru, ya terutama guru honor yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Baik, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa di dalam jenis seleksi guru ASN ini mekanismenya ada 3, ya. Yang pertama pertama itu penempatan lulusan passing grade. Jadi gini, artinya bahwa para calon P3K ini, ya, yang tahun kemarin sudah lulus passing grade, ya, lulus passing grade, itu menjadi prioritas utama yang langsung ditempatkan. Itu yang lulus passing grade. Kabupaten Bangka Barat, ya, Kabupaten Bangka Barat ini tahun kemarin, tahun 2021, itu tidak melaksanakan, ya, tidak melaksanakan seleksi, ya, tidak melaksanakan seleksi, sehingga Kabupaten Bangka Barat itu tidak ada yang dikatakan langsung ditempatkan atau lulus passing grade. Namun, ya, ada satu limpahan, ya, yang lulus passing grade cuma satu se-Kabupaten Bangka Barat itu, ya, ada satu limpahan dari kementerian, ya, dari Bangka Induk 1 orang ke Bangka Barat, ya, sehingga itu langsung bisa ditempatkan, ya. Nah, yang lainnya selebihnya itu ada posisi di kuadran 2, yaitu, ya, Bapak dan Ibu melakukan seleksi kesesuaian atau verifikasi, ya. Jadi yang lainnya itu memakai seleksi verifikasi atau kesesuaian, ya, di mana, ya, Bapak dan Ibu nanti akan dinilai oleh 3 orang di di sekolah, ya, di sekolah oleh guru senior, ya, kemudian oleh kepala sekolah dan oleh pengawas, ya. Setelah observasi itu nanti, ya, yang terakhir di Dinas Pendidikan dan BKSDM, ya, dan dinilai semuanya itu akan diserahkan ke Dinas Pendidikan dan BKSDM, nanti akan disampaikan ke kementerian, ya, itu. Adapun ya, ini seleksi yang Bapak dan Ibu yang kedua, dan bila mana, ya, seleksi ini dilakukan mempertimbangkan dimensi kompetensi, ya, yang akan dilakukan, seleksinya itu berkaitan dengan dimensi kompetensi profesional, ya, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Jadi Bapak dan Ibu itu diobservasi, ya, diobservasi, ya, terkait dengan Ibu, kompetensi profesional Ibu, Bapak, ya, kemudian terkait dengan bagaimana pedagogiknya Ibu, Bapak dalam mengajar, ya, kemudian kompetensi sosial, hubungan, ya, hubungan sesama
rekan, ya, kemudian hubungan antar dengan atasan, dengan masyarakat, dengan orang tua siswa, dan seterusnya, dan kompetensi kepribadian. Ya, kompetensi kepribadian ini, Bapak dan Ibu, terkait dengan bagaimana perilaku Bapak dan Ibu, ya, bagaimana kedisiplinan Bapak dan Ibu, ya, itu semuanya dinilai itu dalam observasi yang akan dilakukan oleh guru senior, kepala sekolah, dan satu lagi oleh pengawas sekolah yang ada di wilayah Bapak dan Ibu bertugas. Nah, kemudian terakhir yang seleksi ketiga yaitu seleksi tes apabila, ya, ini yang seleksi observasi ini, ya, masih belum ditempatkan, masih kurang, ya, masih ada calon, ya, calon lagi dari dari guru honorer di sini, maka memakai seleksi ketiga. Ya, seleksi ketiga itu dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi sama, ya, pelamar, ya. Ini seleksi setelah melakukan observasi yang tadi, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, kemudian itu dari seleksinya, ya. Nah, Bapak dan Ibu, setiap guru, ya, setiap guru yang ada ini, ya, semuanya yang akan diseleksi di Kemendikbud yang sekarang ini, P3K ini, masanya minimal 3 tahun sudah bertugas, ya, 3 tahun sudah bertugas, ya. Ini yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu. Jadi kalau Pak, kami masih 2 tahun, tidak bisa, ya. 3 tahun itu terdaftar di Dapodik, ya, Bapak dan Ibu, ini tolong dipahami, 3 tahun itu terdaftar dalam Dapodik, data pokok pendidikan. Kalau yang belum tidak terdaftar Dapodik, itu artinya belum sampai 3 tahun, ya. Sorry, terdaftar di dalam Dapodik itu nanti akan ada, ya, di Dapodik itu akan ada bahwa ini kawan yang sudah ini ada nanti daftar nama-nama guru yang lolos, ya, lolos menjadi peserta, ya. Itu ada di dalam Dapodik, ya. Kalau misalkan belum sampai 3 tahun, ya, itu nanti tidak akan muncul nama Bapak dan Ibu. Jadi jangan nanti, Doko, kenapa saya tidak muncul ini, karena belum 3 tahun. Karena itu sudah diseleksi secara aplikasi, ya, secara aplikasi, ya, Bapak dan Ibu. Kalau secara aplikasi itu tidak bisa dibuat-buat, ya, tidak bisa dibuat-buat. Tadi 3 tahun, ya, masa kerjanya minimal, ya, itu yang bisa diobservasi, ya, itu. Kemudian Bapak dan Ibu harus terdaftar di sistem seleksi calon ASN, ya, sistem seleksi calon ASN itu harus terdaftar di situ, ya. Nah, itu Bapak dan Ibu, itu yang paling penting, ya. Jadi jangan sampai kami sudah 3 tahun lebih atau 4 tahun atau seterusnya, tapi tidak tercantum di dalam sistem seleksi calon ASN, Bapak dan Ibu, itu tidak bisa menjadi, ya, guru yang terseleksi dalam observasi itu. Ingat, ya. Jadi jangan coba-coba Bapak dan Ibu tidak login ke SSCASN, sistem seleksi calon ASN. Ya, ini penting sekali, ya. Itu saja,
yang perlu dipahami Bapak dan Ibu, ya, selamat untuk mengikuti seleksi ini, ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa lulus, ya, lulus dari seleksi ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa kuotanya kita cuma ada 207. Ya, 207 kuotanya, ya, terbagi dari kepada satuan-satuan pendidikan. Ya, ada STK, ada SD, ada SMP. Ya, ini ada. Jadi kita cuma ada 207 tahun 2022. Pak, bagaimana 2023 kita belum tahu, ya. Tahun 2022 ini kita buka, ya, ada 300, namun guru punya formasi 207, ya. Nah, ini silakan diperebutkan, ya, kawan-kawan semuanya, ya, calon P3K yang kita hari ini, ya, pada hadir. Ada jumlah berada 292 orang ini, padahal jumlahnya sekarang masih banyak yang belum hadir ini. Mudah-mudahan kepala sekolah hadir, ya, sehingga nanti kepala sekolah dapat mendiseminasikan, menyampaikan kepada kawan-kawan gurunya, terutama yang ada guru honor yang 3 tahun ke atas, ya. Itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih, ya. Selamat mengikuti. Jangan saya keluar ini, ya, ibu-ibu juga keluar dari Zoom meeting ini, karena penting nanti ini yang akan disampaikan oleh Pak Hengki. Ya, Pak Hengki secara teknis seperti apa, ya, nanti Bapak dan Ibu harus dengarkan baik-baik, ya. Jangan sampai nanti, ya, setelah Pak Hengki nyampaikan, walaupun di situ sudah banyak Pak Hengki meng-share, ya, pengumuman-pengumuman, tetapi mungkin ada Bapak dan Ibu yang tidak begitu dipahami. Silakan, mumpung Pak Hengki sekarang memberikan materi secara teknis, dan nantinya Bapak dan Ibu tolong, ya, jangan keluar dulu dari Zoom meeting ini. Juga kepala-kepala sekolah, ya, untuk dapat nanti membagikan informasinya kepada kawan-kawan, ya. Dengarkan secara serius, ya, jangan sampai nanti, ya, ada hal-hal yang tidak tahu, kemudian ketinggalan, tidak terdaftar di SSC-ASN, walaupun Bapak dan Ibu 3 tahun ke atas, ini akan fatal, ya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sosialisasi mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Dinas yang telah memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini. Untuk berikutnya kami persilakan kepada Bapak Andi Tendri Ajeng, Sarjana Hukum selaku Kabid Pengadaan dan Investasi BKPSDM Kabupaten Bangka Barat, untuk memberikan informasi terkait dengan pengumuman maupun tahapan-tahapan ataupun kriteria-kriteria terkait dengan pengadaan P3K Guru tahun 2022 ini. Kami persilakan Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Hengki, Kabid GTK Dinas Dikpora. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Pak Dr. Andes Rukiman MSI selaku Sekretaris Panitia Seleksi Daerah atau Panselda, yang kami hormati Pak Hengki selaku Kabid GTK Dinas Dikpora, yang kami hormati
Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dan Bapak Ibu yang tidak dapat, peserta Zoom yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, saya Andi Tebiajeng, Kabid Pengadaan dan Mutasi, BKPSDM Kabupaten Bangka Barat. Bapak Ibu peserta Zoom yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 735 tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2022 telah mengumumkan seleksi pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2022. Beserta juga kami umumkan informasi kesehatan pada tanggal 31 Oktober 2022. Hanya saja untuk informasi kesehatan ini, karena banyaknya instansi yang belum mengusulkan informasi ke BKN, maka sepertinya jadwal diundur sampai belum dapat ditetapkan oleh BKN. Jadi akan dirampungkan dulu pengusulan instansi ke BKN, dilakukan validasi oleh BKN. Adapun pengumuman itu, yang pengumuman guru, fungsional guru, itu kami sampaikan melalui website BKPSDM Kabupaten Bangka Barat di bkpsdm.bangkabarat.go.id. Dalam pengumuman tersebut terdapat 207 formasi P3K yang telah disetujui maksud saya oleh Kemenpan RB untuk dilakukan proses rekrutmen. Pendaftaran peserta dilakukan secara online melalui portal sscasn.bkn.go.id mulai tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022. Namun apabila terdapat perbedaan antara jadwal yang diumumkan oleh instansi dengan jadwal portal nasional, maka jadwal instansi harus mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh portal nasional atau SSCASN. Jika berdasarkan jadwal penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3 akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 November 2022. Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 349 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, tim penilai pelaksanaan seleksi guru P3K tahun 2022 terdiri dari unsur kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, BKPSDM, Dinas Pendidikan, sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Bukiman.
Saya kira demikian singkat dari saya, Pak Hengki. Intinya adalah pengumuman telah dilaksanakan. Mari kita bersama-sama bekerja sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan kita, tentunya dengan dasar profesionalisme. Selanjutnya, nanti akan Bapak Ibu secara detail akan disampaikan, sebagaimana yang dikatakan Pak Rukman tadi, akan disampaikan oleh Pak Eki, dan dari BKPSDM juga turut hadir, ada Pak Fitra, selaku admin dari BKPSDM, yang akan menjelaskan secara detail mengenai mekanisme penilaian. Untuk itu, demikian dari saya, wakili Pak Kepala Badan BKPSDM, karena beliau sedang tidak bisa berhalangan hadir pada hari ini karena mengikuti satu rapat. Mohon teriring, mohon permohonan maaf dari beliau kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Hengki, saya kembalikan, dan waktu seluas-luasnya untuk Pak Hengki menjelaskan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi yang telah memberikan informasi terkait dengan pengumuman seleksi P3K Kabupaten Bangka Barat, baik itu tenaga fungsional guru maupun tenaga kesehatan yang tahun ini baru kita umumkan di 2002. Mudah-mudahan nanti tenaga teknis di P3K akan segera keluar pengumumannya dan informasi. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung share dulu. Baik, melanjutkan informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Andas Sukiman. Di sini, mari kita sama-sama cermati beberapa info terkait dengan mekanisme seleksi P3K. Nah, 2021 kebetulan kita tidak menyelenggarakan seleksi P3K, tetapi ada rekan-rekan kita yang sudah mengikuti pendaftaran SSC ASN 2021. Nah, yang pertama, jika terdapat formasi di daerah, artinya yang kalau misalnya tahun kemarin itu masih tersisa yang belum lulus, itu dilakukan mekanisme yang pertama. Yang pertama yaitu penempatan yang lulus passing grade. Yang lulus passing grade. Nah, ini lulus passing grade artinya di 2021 kemarin yang ikut di tempat lain, nanti kategori pelamarnya penempatan yang lulus passing grade dengan urutan prioritas. Ya, urutan prioritas tenaga honorer kategori 2. Ya, itu prioritas yang pertama. Kemudian honorer di sekolah negeri, lulusan PPG, dan guru swasta. Kemudian yang kedua, jika masih tersedia formasi, artinya kita berada pada level yang ini. Kita anggap di 2022 masih tersedia formasi. Nah, mekanisme yang kedua yaitu seleksi kesesuaian atau verifikasi. Nah, seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Siapa saja yang termasuk dalam kategori ini? Yang pertama, prioritas itu tetap tenaga honorer K2. Ya, itu artinya kita memang diamanahkan untuk penuntasan pengangkatan yang kawan-kawan yang sudah masuk database ASN tenaga honorer K2. Ini database-nya sudah tahun 2005 kalau tidak salah. Artinya kalau dari 2005 sudah terdaftar sebagai tenaga honorer K2, sampai sekarang masih bekerja, ini Bapak Ibu kawan-kawan sudah bekerja kurang lebih 17 tahun. Nah,
Kemudian urutan yang kedua, setelah tenaga honorer K2 misalnya masih tersedia formasi di sekolah tersebut, itu guru honorer yang terdata di sekolah negeri, ya, dengan syarat 3 tahun terdaftar pada Dapodik. Nah, ini kita berdasarkan Dapodik Kementerian, cut off-nya, ya, ini sebenarnya masih belum bisa dipastikan per tanggal kapan, tapi asumsinya, ya, secara asumsi saja, ini 3 tahun itu per 2021. Ya, ini asumsi saja ya. Jadi asumsi saja 2021. Artinya kawan-kawan yang sudah bekerja di sekolah, terdata di Dapodik sebagai tenaga guru, ya, yang tenaga gurunya ya, bukan tenaga kependidikan lainnya. Ini tenaga gurunya sudah 3 tahun per 2019 artinya sudah. Nah, 207 formasi yang kita buka tahun ini itu akan dilakukan mekanisme seleksi. Nanti kita masuk dalam kategori prioritas 2 atau prioritas 3. Ya, kita akan lihat nanti seperti apa. Nah, jika misalnya hasil seleksi 2022 ini masih ada yang belum terisi, itu kemungkinan nanti itu akan dilakukan untuk mekanisme yang ketiga, seleksi tes. Nah, seleksi tes ini menggunakan tes komputer assessed test atau CAT, ya, pakai komputer. Nah, berbeda dengan seleksi atau penilaian observasi nantinya kita istilahkan, itu tidak menggunakan seleksi CAT. Nah, yang pakai seleksi tes CAT itu siapa saja kategorinya? Itu yang pertama, kalau di sini honorer negeri, walaupun kurang dari 3 tahun terdaftar di Dapodik, ya, walaupun kurang dari 3 tahun. Kalau yang di kedua tadi itu yang 3 tahun atau lebih. Nah, kalau yang seleksi ini yang 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun bisa, ya, nantinya. Nah, kemudian yang kedua, lulusan PPG. Lulusan PPG ini yang walaupun belum pernah terdata di Dapodik. Lulus misalnya baru S1, langsung lanjut PPG, dapat sertifikat, itu bisa masuk kategori di seleksi ini. Kemudian individu swasta, ini yang kawan-kawan dari sekolah swasta. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi berdasarkan pertimbangan data nasional, itu masih ada yang kawan-kawan yang belum ditempatkan. Nah, ini mekanismenya kita lihat yang poin ketiga saja. Prioritas penempatan berdasarkan urutan. Diisi dulu data yang K2. Kemudian honorer negeri, lulusan PPG maupun yang honorer swasta. Nah, pendapatan pelamar ini ada istilahnya nilai passing grade yang lulus di 2021. Kalau misalnya masih ada formasi, baru dibuka untuk seleksi selanjutnya. Nah, ini yang penempatan. P1 maupun P2 atau P3 itu semuanya wajib mendaftar melalui SSC ASN. Jadi sekarang tanggal 31 sampai tanggal 13 November kalau nggak salah ya, selama 14 hari itu akan dibuka untuk pendaftaran akun. Semuanya wajib mendaftar pada rentang waktu itu. Ya. Kemudian nanti ada mekanisme penempatan, pemberkasan, dan bertugas di sekolah penempatan. Ini yang prioritas 1. Nah, ini terkait dengan prioritas 1 tadi, kita masih melihat di aplikasi ya, apakah ada dari formasi yang kita buka itu berdasarkan pertimbangan dari kementerian atau pengolahan data hasil seleksi 2021 kemarin di tahun 2021, ada nggak yang masuk kategori prioritas
1. Artinya kawan-kawan yang prioritas 1 ini sudah ikut seleksi, sudah mendaftar, kemudian sudah dapat hasil dan nilainya di atas passing grade. Nah, ini untuk yang prioritas 2. Ya. Apabila masih tersedia kuota formasi, ya, setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Nah, ini seleksi ini menilai kesesuaian 4 dimensi. Yang pertama, kualifikasi dan atau sertifikat pendidik, kemudian kompetensi teknis, kinerja, maupun pemeriksaan latar belakang. Seleksi wawancara mempertimbangkan integritas dan moralitas. Siapa saja yang termasuk kategori ini, yaitu PHK 2 dan guru honor di sekolah negeri yang terdaftar di atas 3 tahun. Ini, jika masih tersedia formasi, ya, artinya masih ada yang belum terisi, 207 yang kita buka 2022 ini, baru dibuka untuk seleksi yang selanjutnya. Nah, untuk yang prioritas 2 dan prioritas 3, nanti kita sama-sama lihatlah apa sih yang dikategorikan sebagai prioritas 2 dan prioritas 3. Itu THK 2 dan guru honorer, penilaian kesesuaian oleh tim penilai. Apa yang dinilai? Ya, kompetensi, kinerja, dan latar belakang. Tim penilai. Nah, tim penilai tadi sudah disampaikan oleh Bapak Andi. Itu komponennya kepala sekolah, ada guru senior, ada pengawas sekolah, ada dinas pendidikan, dan BKPS DM. Ini alur prosesnya sampai nanti didapatkan. Kalau misalnya sudah mendaftar, memiliki akun, kemudian nanti setelah memiliki akun baru ada pemilihan formasi. Ya, intinya akun dulu dibuat. Setelah itu baru pemilihan formasi. Setelah upload data dan sebagainya, baru tahapan seleksi administrasi oleh panitia di pemerintah daerah. Setelah hasil seleksi administrasi diumumkan ke publik, ada tahapan namanya sanggah administrasi. Nanti sanggah ini bisa saja kalau misalnya hasil seleksi administrasi dianggap tidak memenuhi syarat ataupun yang memenuhi syarat, itu ada kesempatan ya, untuk melakukan sanggah administrasi. Nah, setelah rentang waktu sanggah itu selesai, barulah diumumkan hasil seleksi administrasi. Kemudian seleksi kompetensi, sanggah kompetensi, dan pengumuman seleksi kompetensi. Nah, ini bagian seleksi kompetensi ini, ya, inilah yang akan dinilai, ya, mungkin nanti sistemnya pakai observasi oleh yang ini. Observasinya oleh 5 kategori ini. Nah, alur penilaiannya secara berjenjang. Kalau misalnya nanti semua sudah terdaftar sebagai di aplikasi SSC ASN, kemudian ada formasinya sudah dipilih, barulah masuk ke sistem aplikasi untuk penilaian kinerja. Penilaiannya berjenjang. Yang pertama dari guru senior, kemudian ada juga kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan serta BKPS DM. Ya. Terkait dengan penilai yang ada di sekolah, nanti ada beberapa mekanisme kalau seandainya dibuka formasi di satu sekolah, tetapi guru senior yang dianggap untuk menilai seperti yang sudah disosialisasikan sebelumnya bersama dengan kepala sekolah dan pengawas itu tidak ada, nanti ada komposisi berapa persen. Ya, misalnya guru seniornya tidak ada, berarti yang menilai bisa saja hanya pengawas sekolah dan kepala sekolah. Nah, ini berapa persen persentase penilaian kepala sekolah, berapa persen yang pengawas sekolah. Sehingga nanti terakhir secara keseluruhan. Nah, di bagian kanan atas yang kita sama-sama lihat, ini formula kalau misalnya tidak ada komponen 3 tim penilai ini, misalnya kepala sekolah,
guru senior dan pengawas itu ada yang tidak ada. Ya, inilah formulanya. Kami berharap ya idealnya ya kita pakai yang paling atas. Jadi kepala sekolah itu menilai sebesar 50%, guru senior 30%, pengawas 20%. Ya. Nah, bagaimana sistem penilaiannya? Itu semua berbasis online. Ya, semuanya berbasis online. Nanti akan dilakukan khusus untuk guru senior, ya, pengawas sekolah dan pengawas akan ada pelatihan bagaimana menilai kawan-kawan yang sudah terdata di SSCASN. Apa saja yang dinilai? Ya, latar belakang. Ini pemeriksaan latar belakang diantaranya ya, keterlibatan kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika atau nafsa, dan intoleransi. Nah, ini untuk latar belakang akan dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKPS DM. Kemudian untuk kompetensi, ya, untuk kompetensi itu pelamar akan dinilai kompetensinya oleh sekolah induknya, ya, oleh kepala sekolah, guru senior dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Nah, ini juga untuk yang kinerja juga dinilai oleh sekolah induk sama. Hasil penilaian kinerja kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan berdasarkan portofolio guru dengan skala 60 sampai 100%. Apa saja yang akan dinilai atau diobservasi? Indikator kompetensinya yang pertama terkait dengan Undang-Undang Guru Dosen dan Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN sehingga tergabung ya menjadi satu paket. Kalau Undang-Undang Guru ada 4 kompetensi guru: kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Yang Undang-Undang ASN ada teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah, indikatornya. Kalau melihat dari informasi yang kita sama-sama saksikan di sini, indikator kebiasaan refleksi, pembelajaran, kenyamanan dan keamanan belajar, efektivitas pembelajaran dan asesmen, struktur pengetahuan, pengembangan diri, aktif berkomunikasi, bekerja sama, dan perekat kebangsaan. Masing-masing indikator itu ada 3 butir soal pengamatan atau penilaian. Sehingga total penilaian itu ada 27 item. Ya, sampai di sini ada 27 item yang akan dinilai. Merangkum tentang guru dan tentang ASN. Nah, ini langkah selanjutnya ya, yang akan dinilai oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan setelah ya tahapan penilaian oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Nanti hasil penilaian itu akan otomatis terbaca di sistem kita yang sudah dikembangkan oleh Kemdikbud. Nah, ini kalau misalnya ya, misalnya seleksi untuk kategori pelamar umum jika masih tersedia kuota yang belum terisi. Nah, yang ikut ya tadi sudah disampaikan, yang honor di sekolah negeri walaupun belum sampai 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan kawan-kawan dari sekolah swasta. Nah, ini untuk pelamar umum tes menggunakan CAT. Ya, seleksi kompetensi menggunakan CAT. Nah, ini yang sangat-sangat penting. Ya. Jadi untuk kawan-kawan yang belum memiliki akun SSCASN itu mendaftar. Sedangkan bagi yang sudah punya atau sudah pernah mendaftar di akun 2021 itu tidak perlu mendaftar. Yang menjadi masalah mungkin passwordnya lupa. Nah, di situ nanti di bagian helpdesk
SSC ASN itu bisa kita gunakan fitur. Ya. Buku panduan helpdesk SSC ASN juga bisa kita download. Ya. Rajin-rajin membaca buku panduan baik pendaftaran maupun helpdesk-nya. Nah, daftar akun, kemudian tahapan sampai bersumber pendaftaran, sehingga akhirnya nanti pendaftaran sudah memiliki akun SSC ASN. Tadi sudah diingatkan oleh Bapak Kepala Dinas, walaupun sudah bekerja lebih dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin sampai belasan tahun, tapi tidak mendaftar SSC ASN, ya tidak akan bisa dilakukan penilaian atau observasi. Nah, terkait dengan pendaftaran ini memang website BKN atau SSC ASN ini masih melakukan sinkron. Bisa saja proses sinkronnya dengan data Dapodik ada kendala, bisa saja muncul di laman kawan-kawan itu macam-macam, itu tidak terdeteksi, tidak terdata dan sebagainya. Ya, prinsipnya sabar saja. Ya, ikuti proses. Ini pendaftaran mudah-mudahan sampai dengan tanggal 13 November nanti semuanya berhasil. Ya, semuanya berhasil. Ikuti saja karena pendaftaran di SSC ASN ini kan seluruh Indonesia pada saat yang bersamaan juga sedang berusaha untuk membuat akun. Makanya untuk membuat akun ini nanti ada beberapa persyaratan, ya minimal kalau bisa menggunakan laptop yang ada webcamnya, ya, karena di situ nanti ada persyaratan untuk mengakses kamera, ya termasuk nanti foto selfie dan sebagainya. Pastikan koneksi internetnya lancar sehingga tidak ada masalah untuk pengiriman upload data dan lain sebagainya. Kalau merasa di tempat kita kurang sinyal dan sebagainya, cari ya usaha sampai tempat sinyal itu bagus sehingga pendaftarannya menjadi lancar. Coba terus ya. Biasakan saling membuka helpdesk-nya atau buku panduannya karena sebenarnya di situ sudah ada petunjuk kalau misalnya kita menemui kegagalan atau error atau salahnya di mana ya. Memang kita membuka helpdesk ya, tapi sebenarnya itu semua bisa terjawab dengan buku panduan tersebut. Nah, ini terkait dengan layanan helpdesk di Kemdikbud ya. Websitenya utama guru pppk.kemdikbud.go.id. Ya. Ini untuk yang P3K, yang Kemdikbud. Nah, mungkin saya langsung untuk pendaftaran, mekanisme seperti apa. Kawan-kawan dalam 2 hari ini, kami yakin ini sedang semangat-semangatnya, pagi, siang, sore, malam mungkin, atau dini hari, berusaha untuk melakukan pendaftaran. Tapi kalau misalnya masih terkendala, ya ikuti saja prosesnya, diulang sampai nanti berhasil. Ya. P2 dan P3 yang belum memiliki akun, itu mendaftar akun. P2 itu prioritas 2, itu yang K2. Kalau yang P3 atau prioritas 3 itu guru honorer sekolah negeri dan aktif mengajar 3 tahun atau lebih. Jadi kalau P2 itu K2 ya. Kalau P3 lebih dari 3 tahun. Kemudian ini tampilan akun SCSN, lengkapi biodata dan unggah persyaratan, nanti memilih formasi, lakukan resume pendaftaran dan portofolio. Nah, ini terkait dengan tampilan yang ada di masing-masing, itu ada bagian yang tidak bisa dirubah. Ya, ada bagian form yang misalnya tidak bisa dirubah. Misalnya sudah langsung otomatis terdata sebagai prioritas 2 atau terdata sebagai prioritas 3. Nah, ini sudah diseleksi by system oleh sistem Kemdikbud yang terintegrasi dengan SSC ASN. Jangan ditanyakan ke dinas kenapa ini tidak bisa dirubah ya. Karena ini sudah by sistem. Mudah-mudahan ya sistem Dapodik yang kita sudah berjalan 3 tahun sebelumnya itu bisa kita buktikan ya hasilnya pada waktu seleksi P3K ini. Nah, di sini perlu kami ingatkan juga ya, karena di beberapa kawan-kawan mungkin kemarin tidak terdata dan sebagainya. Kita sempat kemarin untuk
perbaikan SK karena terkait dengan kebutuhan kawan-kawan guru honorer yang akan mengikuti seleksi PPG. Ya, ini konsekuensinya bisa saja data yang terbaca dan sebagainya terkait dengan perubahan tersebut. Tapi mudah-mudahan data yang diambil atau cut off oleh Kemdikbud, Dapodik Kemdikbud, ya, itu data yang sebelumnya, sehingga riwayat kerjanya masih terdata. Nah, ini reaktivasi akun, ya, reaktivasi akun, ya, P2 dan P3 yang berbulan-bulan. Ini tampilannya, kawan-kawan bisa lihat. Ada beberapa kriteria karena ini terkait dengan data Capil. Ya, pendaftaran di awal, formasi dan sebagainya. Kemarin ada yang tempat lahir, kabupaten lahirnya berbeda dengan atau tidak diterima, tampil dan sebagainya. Karena ini kita semuanya berbasis data dan terkoneksi. Ya, makanya dicek nanti data Dukcapil, data Dapodik dan sebagainya itu harus sama persis. Utamanya NIK, nomor KK dan sebagainya. Nah, ini pastikan lagi kalau misalnya muncul pesan seperti ini, NIK dan KK tidak sesuai, silahkan ikuti instruksi pada pesan galat. Nah, pesan galatnya yang ini. Nah, ini jangan menghubungi BKN atau instansi, tapi halo Dukcapil. Kalau misalnya ada informasi yang seperti ini. Selanjutnya untuk data-data bisa diisi. Yang harus diingat, nah ini yang seringkali jangan buru-buru pada bagian di sini yang dilingkari merah. Password, konfirmasi password ini sama isinya nomor 3 dan 4. Pertanyaan pengaman 1 dan jawabannya sepaket. Ya, kemudian pertanyaan pengaman 2 dan jawabannya juga satu paket. Ini ditulis di kertas yang cukup kita sendiri yang tahu. Ya, supaya nanti kalau misalnya ada perubahan reset password dan sebagainya, kita bisa melakukan reset password. Ya. Nah, ini ada ketentuan ijazah kabupaten kota lahir sesuai ijazah dan sebagainya, termasuk upload swafoto. Nah, ini tadi makanya butuh kamera atau webcam yang ada di laptop. Kalau misalnya webcam di komputer juga nggak apa-apa, yang penting kameranya terkoneksi sehingga pada saatnya nanti untuk tahapan upload swafoto bisa langsung. Dan di buku panduan itu sebenarnya sudah ada contoh swafoto ya. Ya, mungkin kawan-kawan nanya, ini pakai baju apa dan sebagainya. Nah, sebaiknya yang formal, kalau dicontohkan itu bajunya berwarna putih. Kecuali nanti untuk upload yang foto, itu ada di bagian surat pernyataan kalau nggak salah, itu latar belakang merah. Ya, baju formal atau berjilbab yang mungkin yang jelas apa warna hitam atau warna yang lain, kalau dicontohkan itu bisa saja berwarna selain hitam. Tapi yang jelas latar belakangnya harus merah. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ini bagian nomor 15. Ini captcha-nya. Ya. Captcha-nya ini harus sama persis. Ya. Jangan sampai kita sudah isi yang di sebagian sebelah kiri, tapi pas bagian captcha-nya salah tulis, huruf besar, huruf kecilnya. Terpaksa harus ngulang lagi. Sayang. Ya. Pelan-pelan, jadi jangan sampai ada yang salah. Nah, ini pastikan langkah berikutnya kita disuruh ngecek ulang data yang sudah kita buat tadi. Pastikan data sudah terisi benar, karena pada tahapan ini tidak bisa diperbaiki lagi. Ya, kalau seandainya sudah proses pendaftaran akun. Nah, ini finalnya nanti, kalau berhasil untuk pembuatan akun, tampilannya kira-kira seperti ini, kartu informasi akun, dan seterusnya. Nah, setelah akun dibuat,
Ya, silahkan login di websitenya SSCBKN lagi. Login dengan menggunakan nick dan password yang tadi sudah dibuat. Makanya di sini harus diingat betul nick dan password. Baru diisi biodata. Ini biodata dan seterusnya, ijazah, ada keterangannya. Kemudian jenis seleksi, ya, termasuk tinggi badan dan sebagainya. Kalau misalnya muncul tampilan seperti ini, ya, data Anda tidak ditemukan dalam basis data Kemdikbud atau verifikasi, belum diperiksa oleh tim GPK. Cek lagi data di Dapodiknya. Khusus pelamar X tenaga honorer K2, ini bisa dilanjutkan dengan mencantumkan nomor K2-nya. Nanti kalau kawan-kawan yang kemarin pendataan non ASN, ya, itu kan ada nomor K2. Itu diingat nomornya itu dicatat. Ya. Kalau misalnya lupa nomornya dan lain sebagainya, nanti bisa japri ke nomor helpdesk. Ya. Nomor helpdesk 0821 8476 1020. Ya. Nah, ini mekanismenya terseleksi, ya. Ada opsi untuk Perpal Dapodik, termasuk di situ kalau misalnya K2 ada input nomor K2. Nah, ini seleksi P3K guru biasanya langsung otomatis, tidak bisa dirubah. Terus ukuran untuk upload dokumen, ya. Untuk upload dokumen maksimal, ini sudah ada batasnya. Jadi kalau misalnya masih terlalu besar atau gagal, dicek lagi ukurannya. Ya. Pak, kenapa saya tidak bisa upload KTP? Rupanya KTP-nya uploadnya lebih dari 500 kilobyte. Ya. Ijazah asli, ya, maksimal 1 megabyte. Nah, ini biasanya ijazah yang sering ukurannya lebih besar dari yang 1 mega. Apalagi misalnya dengan menggunakan aplikasi pakai handphone, itu biasanya lumayan besar. Dicek lagi ukurannya, ya. Begitu juga transkrip. Kalau misalnya terlalu besar, kualitas ijazahnya itu, kualitas scan-nya itu dikurangi saja. Kami tidak menyarankan untuk konversi, ya, dikonvert ukuran PDF yang besar dengan menggunakan aplikasi. Sebaiknya itu di scan ulang, tapi settingan scan-nya kualitasnya dikurangi sehingga ukurannya bisa dapat pas maksimal 1 mega. Jangan dikompres, istilahnya jangan dikompres untuk dokumen-dokumen yang seperti ini. Sebaiknya di scan ulang. Itu saran, ya. Pas foto terbelakang merah, kemudian sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Jangan lupa kalau yang memiliki sertifikat pendidik itu silakan di-upload atau diunggah. Jangan sampai nanti Bapak Ibu mengatakan saya punya sertifikat pendidik, tapi setelah dicek di dokumen yang ini tidak ada, ya, sayang. Nah, bisa saja menggugurkan atau mengurangi poin penilaian. Khusus yang kawan-kawan sudah memiliki sertifikat pendidik. Kita lumayan kawan-kawan guru honorer itu sudah ada yang selesai PPG dan lulus serta memiliki sertifikat pendidik. Nah, bagian ini dicek lagi datanya, resume pendaftarannya, apakah sudah benar semua, ya, atau masih ada yang perlu diperbaiki. Ini tanda peringatannya karena tidak bisa memperbaiki data setelah mengakhiri proses pendaftaran. Di bagian bawah itu, ya, akhiri proses pendaftaran kalau semuanya sudah benar. Ya. Nah, itu terkait dengan mekanisme. Nah, di sini saya akan
tampilkan ya beberapa website ya terkait dengan seleksi calon ASN 2022. Alamat yang pertama itu SSCASN, jadi portal utamanya sscsn.bkn.go.id. Nah, di sini ada beranda, ada alur, ada buat akun, pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau misalnya terkait dengan pertanyaan guru tinggal dibuka saja fact-nya ya, frequently asked question ya, pertanyaan sering ditanyakan, siapa tahu sudah terjawab di sini ya. Siapa tahu sudah terjawab di sini. Kemudian login. Untuk buat akun, ada tombol buat akun dan buku petunjuknya. Ya. Kalau misalnya belum punya buku petunjuk ini di-download ya, di-download. Nah, pertama kali ya, ini ada permintaan untuk kalau misalnya kita mau buat akun ada permintaan untuk webcam. Nah, kebetulan di sini error ya, karena kebetulan webcam saya yang di laptop ini sedang dipakai untuk Zoom ya. Mungkin tampilannya beda. Tinggal di-oke-kan saja. Nah, ini yang wajib diisi tadi sudah. Website yang kedua terkait dengan helpdesk. Helpdesk ya. Desk sscsn.bkn.go.id. Nah, di sini layanan helpdesk. Kalau belum punya buku petunjuknya, di bagian sini bisa download buku helpdesk-nya. Ya, di sini tinggal download saja. Layanan helpdesk, password, pengecekan P3K, pengaduan, ya, ada semua menunya. Ya. Tapi ini layanan helpdesk, ya kita tetap harus bersabar karena yang mungkin mengadukan permasalahan melalui helpdesk ini jumlahnya banyak ya, sehingga permasalahan kita mungkin belum dijawab, belum segera dijawab. Jadi bukan berarti kita adukan sekarang 1 jam kemudian langsung ada jawaban, mungkin belum ya, mungkin belum. Tapi mudah-mudahan yang helpdesk itu bisa bekerja secara cepat. Cek status pengaduan. Nanti kan kalau sudah buat pengaduan ada nomor tiket ya, nomor tiket ya, tinggal dimasukkan. Ya, nomor tiketnya, kemudian NIK. Nanti dicatat nomor tiket pengaduan kita. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat pengaduan, ada nomor tiketnya. Nah, ini kalau terkait dengan password. Nah, ini tentang password, ada opsi untuk reset password. Kalau lupa jawaban pengaman pertama, lupa jawaban pengaman kedua. Ada. Kemudian, bagi yang lupa nomor THK2, misalnya di sini ya, nomor THK2. Ini bisa juga lewat sini, tapi kalau misalnya mau di cross check dengan dinas, kita juga bisa, ya, tanpa harus ke sini. Kalau misalnya lupa nomor THK2. Nah, ini kemudian perbaikan data. Nah, ini pengaduan-pengaduan yang lain terkait misalnya terdaftar sebagai PNS aktif, padahal belum PNS. Ya. Sudah bukan ASN, tapi masih terdaftar sebagai ASN. Nah, ini. Kemudian website yang ketiga itu guru pppk.kemdikbud.go.id. Nah, di sini ada pengumuman, ada bagian unduhan atau download, kemudian beberapa persyaratan, mekanisme seleksi, pertanyaan yang sering diajukan, dan ini untuk data 2021 kemarin. Nah, ini insya Allah sudah diperbaiki jadwal yang direncanakan ya, prinsipnya direncanakan, mudah-mudahan tidak berubah, tapi sebagai acuan kita sekarang ada pada tahapan 1 dan 2 serta 3 ya, 1, 2, 3. Jadi seleksi pendaftaran, kemudian kawan-kawan bisa langsung dengan mengupload data dan sebagainya. Ini tahapannya seleksi administrasi sampai dengan 15 November. Ya. Pembuatan akun sampai 13. Upload mungkin sampai 15. Pengumuman hasil seleksi ini rencananya 16 sampai 17. Masa sanggah, nah ini masa sanggah ini yang penting. Lewat dari masa sanggah itu pengaduan tidak bisa dimasukkan. Ya. Terkait dengan pendaftaran ini, ya, kami sangat berharap Bapak Ibu semuanya bisa disampaikan lewat media yang sudah ditetapkan.
dengan mekanisme SSC ASN, bukan di media sosial yang lainnya. Jadi tetap di rangkaian SSC ASN, jadi masa sanggah dan sebagainya. Begitu juga dengan panitia daerah yang akan menjawab sanggah dan pengumumannya. Nah, ini di poin 8, di kegiatan 8 itu ada penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah dan guru senior untuk K2 dan kawan-kawan yang sudah bekerja di atas 3 tahun atau terdata di Dapurdiknya lebih dari 3 tahun. Itu perkiraannya itu ada 2 hari, 27 dan 28 November. Kemudian penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan seterusnya. Sampai nanti, ya, kalau semuanya lancar, tahapannya sampai 20 ini finalnya di bulan Maret 2023. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang ini baru keluar istilahnya NIP-nya ditetapkan oleh kepala daerah maksimal ya direncanakan 31 Maret 2023. Walaupun nantinya kita tidak tahu apakah TMT-nya per Januari atau per Maret, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Nah, terkait dengan apa saja yang bisa dipelajari, di sini di website ini sudah ada pedoman-pedoman yang diupload yang bisa dibuka secara mandiri, ya, secara mandiri, yaitu Permenpan nomor 20 tahun 2022, kemudian Kepmendikbud tentang juknisnya, ya. Kemudian di sini juga ada panduan SIM penilaian, ya, apa-apa saja yang dinilai mungkin terkait itu. Dan ini kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik yang digunakan dalam seleksi ini. Ya. Jadi 4 dokumen yang di atas, ya, 4 dokumen ini ya setidaknya kawan-kawan harus membacanya secara seksama. Kemudian satu lagi terkait dengan pengumuman, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Andi bahwa pengumuman ini dilakukan secara terbuka ke publik. Kawan-kawan bisa melihat tautan pengumuman itu pada tanggal 31 Oktober 2022 oleh BKPSDM. Ini download PDF-nya bisa di-download. Jadi kalau seandainya belum. Nah, kebetulan di sini sekalian juga kalau ingin mendownload yang kesehatan ya, tenaga kesehatan Jabatan Pusaka di Kabupaten Bangka Barat. Siapa tahu ada keluarga dan sebagainya yang ingin ikut seleksi P3K tenaga kesehatan. Baik, itu yang informasi yang bisa kami sampaikan. Nanti kita akan coba mereview beberapa permasalahan yang dikirimkan oleh kawan-kawan tenaga GTT-PTT khususnya ya yang ada di Kabupaten Bangka Barat terkait dengan pendaftaran. Tapi mudah-mudahan dengan membaca informasi serta menunggu ya perkembangan update data sistem dan sebagainya, mudah-mudahan sampai dengan tanggal 13 November nanti kawan-kawan berhasil ya membuat akun sekaligus pemilihan formasi dan seterusnya. Mungkin itu saja yang terkait dengan materi, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan selanjutnya mungkin nanti dari BKPSDM Pak Andi, Pak Pitra masih bisa memberikan tambahan informasi terkait dengan seleksi ini. Pak Pitra, Pak Andi mungkin bisa menambahkan informasi. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya ya, terkait dengan informasi yang tadi sudah disampaikan dengan menggunakan fitur
di bagian reaction itu ada tombol raise hand. Ya. Nanti kita akan buka untuk iteration-nya. Bagi yang diberi kesempatan silakan diklik ya untuk unmute-nya. Dipersilakan. Ya, silakan Pak Rahmat Abdul Aziz ya. Ya, terima kasih Pak. Kedengaran Pak suara saya Pak? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait yang P1 Pak. Ya, Pak, bisa mendengar saya Pak? Ya, silakan Pak. Terkait P1 Pak. Guru Ya, silakan, Pak. honorer P1 yang kemarin saya di Kabupaten Bangka Barat Pak. Bangka Induk Pak. Oke, ya. Di tahun 2022 saya pindah ke Bangka Barat. Untuk yang di tahap 2 2021 P3K tahap 2 itu Pak, kemarin saya passing grade, lulus passing grade Pak. Oke, ya. Itu bagaimana kelanjutannya Pak? Ya, yang jelas akun SSC ASN-nya harus bisa diakses ya. Ya, tahapannya pemilihan formasi dan sebagainya. Nah, kita kalau misalnya ada yang masuk kategori P1, sistem akan mendeteksi secara otomatis. Ya. Kalau melihat aturan, kawan-kawan yang sudah masuk kategori P1 itu sifatnya penempatan. Ya, setelah dicek kesesuaian administrasi dan lain sebagainya. Ya. Itu ya, Pak Rahmat ya. Jadi ikuti saja pendaftaran SSC ASN-nya, jangan sampai nanti tidak didaftar karena ada tahapan verifikasi. Tahapan perpal apakah kawan-kawan yang masuk kategori P1 ini masih mendaftar ya, atau tidak. Ya, jadi perpal ini disuruh mendaftar ulang itu memastikan bahwa ini masih aktif istilahnya seperti itu. Masih ada ya P1. Jadi ikuti tahapan itu ya. Oke. Paham ya? Oke. Ini tolong diberi nama ya. Kalau pakai HP dikasih nama, jangan nama HP-nya. Baik, itu Ibu Gusti Yunitasari, silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya dari SDN 1 Kelapa, Pak. Ya. Ingin bertanya, tahun kemarin saya telah membuat akun 2021 ketika P3K 2021 dibuka, tetapi karena Bangka Barat tidak membuka, maka saya berharap ada tahap ketiga, bisa ke provinsi ke kabupaten lain. Taunya rupanya dengan kebijakan dari pemerintah pusat bahwa tidak ada tahap ketiga. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk pendidikan saya, Pak. Ketika saya mendaftar 2021 itu masih pendidikan sejarah. Nah, ketika sekarang saya sudah memiliki PGSD. Jadi ketika saya lihat tadi di SSCN yang saya login berdasarkan akun yang yang punya saya tahun 2021 itu pendidikannya pendidikan sejarah, Pak. Jadi bagaimana solusinya, Pak, untuk saya ini? Apakah nantinya bermasalah atau ada solusi lain? Untuk loginnya ada pemilihan formasi enggak di situ? Ada, cuman pendidikan sejarah saja karena ada pendidikan berdasarkan Dapodik. Pendidikan berdasarkan Dapodik ya. Memang. Iya. Berarti kan data Dapodiknya yang ditarik itu dibaca baru sejarah. Artinya update data yang PGSD-nya. Ya, Dapodik juga ketika 2000 awal. Sudah Pak, di Dapodik sudah di-input juga Pak? Iya, sudah di-input, tapi penarikan data oleh sistem ASN, SSC-nya ini mungkin masih belum.
Jadi patokannya data yang ditarik oleh SSC BKN. Ya. BKN. Ya. Oke, Jadi yang Pak. diakui itu yang dibaca oleh BKN. Kalau di Dapodik ya mungkin setiap saat ya kita bisa update ya, kita lakukan perubahan. Tapi yang dibaca oleh sistem ASN-nya kita belum tahu per kapan, ya kira-kira seperti itu. Kalau mudah-mudahan ada apa ya, ada opsi perbaikan data dan sebagainya sehingga informasinya lebih tepat nantinya. Iya, Ya, ini karena data sudah ditarik oleh BKN ya. Iya Pak, iya Pak. Di bagian riwayat pendidikan itu kira-kira yang diupload ijazah pendidikan sejarah ataukah PGSD Pak? Karena saya ngajar di Ya, informasi lamaran SD. yang mau diikuti yang mana? Yang SD. diikuti ya guru SD, tapi karena pendidikan sejarah juga linear ke SD Pak, jadi bingung. Ya. Karena Ya jadi bagaimana ini sebaiknya solusinya? Sebaiknya kalau saran saya, sarannya ya. mobil sama. Iya Pak, iya Pak. Dengan data yang dari tampilan di SSCSN. Ya. SSN. Ya, Karena Pak, ya. nanti akan kan diverifikasi administrasinya. Kalau secara tabel linearitas di pengumuman kita di website itu kan kita mengacu ke Kemendikbud. Ya, Kemendikbud. Ya, kalau menjadi guru kelas itu banyak jurusan sebenarnya yang Iya benar Pak, sudah saya baca tadi. Jadi Berdasarkan saran untuk Iya, yang Pak. seperti ini upload ijazah yang tampil di SSC BKN itu. Oke Pak. Ya, Ya, jangan siap, sampai nanti Pak. pas pada waktu seleksi administrasi ini berbeda. Iya Pak. BKN-nya sejarah yang ibu upload yang PGSD. PGSD itu. Nanti ditolak oleh tim verifikasi. Iya ya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Ibu Nova Amalia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, seperti ini Pak, saya ini kan sekarang sedang PPG yang kategori 2 dan baru selesai bulan Desember. Nah, di biodata itu ada pilihan penerima beasiswa atau bukan. Nah, di situ saya bingung Pak, apa saya ini termasuk penerima beasiswa atau bukan? Yang untuk yang pertama yang itu. Yang kedua, untuk dokumen yang surat lamaran Pak. Kalau berdasarkan yang informasi yang saya baca, yang pengumuman seleksi dari Bangka Barat itu, kan kita menggunakan 2 materai. Kalau surat lamaran itu pakai materai asli, sedangkan kalau pernyataan itu pakai e-materai. Nah, tetapi kalau di contohnya itu e-materai semua Pak. Jadi saya agak ambigu. Kalau di surat di atasnya dia yang surat lamarannya itu pakai materai asli, tetapi kalau yang di contohnya dia pakai materai semua. Nah, mungkin bisa penjelasannya Bapak. Mungkin yang ketiga Pak, mungkin ini dari teman-teman saya juga, saya mewakilinya tentang pelamar. Tadi kan kita semua itu harus mendaftar akun atau melamar di SSCASN. Nah, bagaimana bagi teman kami yang misalnya tidak ada formasinya, Pak? Misalnya seni budaya seperti itu. Apakah mereka juga tetap melamar atau bagaimana? Mungkin itu Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Baik. Terkait dengan yang pertama tadi materai ya. Jadi materai untuk yang dokumen elektronik itu menggunakan e-materai. Ya. Tapi nanti itu mungkin mohon dari BKPSDM Pak Andi mungkin atau yang lain bisa menjelaskan terkait dengan redaksi ya, redaksi yang ada di, tapi hard copy-nya nanti itu pakai materai yang biasa kalau yang hard copy. Ya, seperti itu. Tapi mohon dikoreksi nanti dari BKPSDM. Tapi untuk yang elektronik terkait dengan pembubuhan e-materai seperti yang sudah kita bagikan linknya itu tahapannya tolong diikuti ya, termasuk pendaftaran, pembelian, bagaimana memasangnya, itu semua ada di link YouTube ya. Oke, kemudian terkait dengan yang tidak ada formasi, jadi perlu kami sampaikan di sini untuk pengadaan formasi tahun 2022 ya memang tidak semua sekolah kami bisa mengakomodir.
kita kalau mau dibutuhkan untuk kawan-kawan guru honor itu berdasarkan analisis beban kerja, itu kita guru ini butuh 700-an formasi, ya. Sedangkan yang baru dibuka tahun ini sebesar 207. Jadi masih ada 500-an formasi sebenarnya yang belum kebagian untuk tahun 2022 ini. Jadi saran saya, ya, nanti kan kalau bikin akun, sudah bikin akun nanti kan akan ketahuan nih bisa enggak mendaftarnya atau tahapannya bisa enggak melanjutkan pendaftaran. Ya, ada semua di buku panduan itu. Bagaimana misalnya kalau kita tidak tersedia formasi, kemudian istilahnya turun prioritas, misalnya dari prioritas 3 menjadi prioritas pelamar umum, itu ada semua tahapannya. Ya, sampai nanti mungkin finalnya kalau benar-benar tidak ada formasi di kategori pelamar umum. Ya tidak apa-apa. Kita daftar saja sekarang pelamar umum, toh nanti kalau misal seandainya ada formasi yang belum terisi, yang berikutnya kan pasti pakai seleksi tes. Dan kalau kita sudah punya akun kan kita sudah terdaftar sebagai calon peserta. Ya minimal seperti itu. Ya. Tapi kalaupun tidak ingin membuat akun ya kembali ke masing-masing. Jadi prinsipnya kalau ingin ikut buat akun. Ya, kira-kira seperti itu. Itu ya. Apalagi yang belum tadi ditanya dijawab? Ada ya? Cukup ya? Satu lagi Pak yang tentang beasiswa Pak. Oh iya, yang sampai sudah saya lupa. Jadi yang kawan-kawan PPG, yang ikut PPG semuanya beasiswa. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak membayar untuk PPG itu artinya dibayarkan melalui dana beasiswa. Semuanya dibayarkan oleh Kemdikbud. Ya. Semuanya dibayarkan oleh Kemdikbud yang khusus untuk guru kelas mata pelajaran ya. Tapi guru agama ya, untuk guru agama ada beberapa yang tahun ini maupun tahun kemarin itu dibayarkan melalui beasiswa APBD ya. Jadi kalau sudah lulus artinya sudah mendapat beasiswa. Itu ya. Oke. Pak Eri Zuripan, SD 1 Jebus. Silakan. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Kami kemarin sudah mencoba membuat akun, tetapi keterangan yang dikeluarkan dari SSACN itu bertulis NIK, nomor handphone dan email sudah terpakai atau sudah terdaftar. Kemudian kami mencoba login menggunakan yang NIK tadi, cuman nggak bisa gerak, Pak. Lekat. Ya. Ada yang tadi Bapak jabarkan itu yang ada biodata, kemudian yang itu sudah pernah buat akun tahun kemarin. Nah, itulah saya lupa, Pak. Nah, mungkin sudah kali. Nah, artinya bisa saja tahun kemarin sudah berhasil buat. Nah, itu lakukan di pengaduan di menu helpdesk ya, Pak. Di helpdesk SSCASN. Ya. Opsinya mungkin di situ lupa password saja misalnya. Ya. Enggak, Pak. Ini masalahnya sudah masuk ya. Sudah bisa masuk. Cuman tidak bisa, kan ada tulisan THK 2 itu ya. Kita kan ada pilihan ya atau tidak. Ya. Kita nggak keluar itu, formasi yang P3K-nya itu nggak keluar, nggak bisa diklik gitu. Mau kembali ke menu biodata nggak bisa juga, mau maju ke ke selanjutnya itu juga nggak bisa. Jadi itu terangannya itu server Dapodik apa tadi? Ya, oke. Nah, terkait dengan permasalahan server Dapodik, itu memang dari kemarin sampai hari ini kawan-kawan mungkin tampilannya sama, datanya di NIK tidak terdata di Dapodik lah, kira-kira seperti itu dari kementerian. Nah, ini prosesnya mungkin sedang integrasi data, ya. Jadi tetap saja dicoba, ya, tetap saja dicoba lagi untuk pendaftarannya. Mudah-mudahan sistemnya segera diperbaiki dan berhasil, ya. Kalau permasalahannya sama, ya, kalau permasalahannya sama, rata-rata
hari ini yang masuk ke WA helpdesk itu kami lihat itu rata-rata permasalahannya sama. Nah ini berarti bisa saja semua terkait dengan pendaftaran itu sedang melakukan integrasi. Ya, nanti dicoba lagi Pak. Atau nanti kalau kita masih punya waktu, misalnya besok yang terkait dengan ini kita bisa buka Zoom juga. Ya, jadi bisa langsung tampil share screen-nya seperti apa kita akan lihat secara langsung. Ya, kalau terkait dengan pendaftaran. Tapi untuk hari ini kita sosialisasi secara umum. Itu Pak ya? Ya, Cukup, terima ya? kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ibu Yunita SD 6 Jebus. Silakan di unmute. Ibu Yunita. Ya. Sekali lagi untuk absensi ya. Itu di input di link chat atau bisa juga langsung dibuka di Google Chrome-nya bit.ly __ sosialisasi PPPK Guru 2022 ya. Untuk absensi pertemuan Zoom kita pada hari ini. Ibu Yunita, silakan. Suaranya belum keluar, Bu. Masih belum muncul. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang kebetulan mengikuti Zoom dari tempat rumahnya masing-masing, tolong mungkin diperhatikan ya, karena kamera kita harus aktif, ya berpakaian sopan dan sebagainya tetap diberlakukan. Ya jangan sampai nanti pertemuan formal yang kita lakukan ini nanti tampil fotonya agak kurang bagus. Ya. Kalau misalnya merasa pakaiannya kurang sopan, lebih baik dimatiin saja itu videonya. Ya. Oke, mungkin selanjutnya Ibu Agustina, SD 10 Partiga. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya ingin bertanya Pak. Tahun kemarin saya sudah pernah itu membuat akun P3K, tapi di situ ditulis Bangka Barat tidak membuka formasi waktu itu Pak ya. Terus apa nama tuh pas tahun sekarang tuh pertanyaan saya, apa saya harus buat akun lagi? Apa saya menggunakan akun yang kemarin itulah Pak? Soalnya kan kalau saya buka yang akun saya kemarin tuh pas menggunakan passwordnya juga saya masih ingat, itu terbuka Pak. Cuman kendalanya itu kalau mau ngisi di formasi pemilihan guru itu, saya kan guru agama Pak. Saya guru agama. Itu tidak bisa memilih formasinya Pak. Kendalanya di situ. Tadi pas mau milih formasinya tidak bisa. Itu gimana Pak ya? Oke. Itu aja Bu ya. Nah, ini mungkin sekaligus juga saya tampilkan. Halo Pak. Ya. Ya. Itu ya. Nah. Jadi pendaftaran akun SSCSN hanya dilakukan bagi pelamar P3K Guru yang belum memiliki akun. Ya. Sebenarnya di buku panduan itu sudah ada. Ya. Jadi yang sudah memiliki akun tidak perlu membuat akun lagi. Jadi cukup gunakan tidak perlu membuat akun lagi Pak ya. Ya. Oke Bu ya. Ya Pak. Kalau seandainya sudah ada akun tadi kita masih ngupload nggak Pak? Yang dulu kan kita juga pernah upload segala macam ijazah, KTP itu. Nah, sekarang kalau kita daftar lagi itu kita harus upload lagi coba nanti Ibu lakukan login. Login dengan akun yang sudah dipunyai itu. Tampilannya seperti apa? Ya. Ya, nanti Ibu login dulu. Halo, login dulu dengan akun yang sudah ada. Oke ya. Nah, ini terkait dengan ini
Halo Pak, Ya, gimana Bu? Sudah? sinyal. Oke. Jadi intinya yang Halo, Pak Engki. sudah memiliki, ya gimana Bu? Oke, intinya Nah, gini yang Pak, sudah kan memiliki kita akun sudah login upload dengan semacam berkasnya Pak. Tahun ya gimana? ya intinya coba login dengan akun yang Ah. lama, lihat tampilannya seperti apa. Itu ya. Sinyal. Nah, ini modul helpdesk-nya. Silakan dibuka kalau terkendala dengan permasalahan pendaftaran dan sebagainya. Kemudian ada juga panduan sistem penilaian kesesuaian informasi yang tadi sudah kita. Oke Bu ya. Ya Pak, terima kasih Pak ya. Oke. Assalamualaikum. Bapak M. Sidik, silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, ini ada 2 Zoom ya deketannya. Satunya dimatiin coba dulu Pak. Ya. Feedback. Nah, mati Bluetooth. Volume laptopnya dimatiin aja. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke, silakan Pak. Saya ini tergolong THK 2. Iya, THK 2. Ya. Tapi setelah dilihat formasi dari instansi itu tidak ada formasinya Pak. Ya. Jadi waktu ngecek ke prioritas 2 tidak tersedia formasi. Dan waktu ngecek ke prioritas 2 itu tidak ada formasinya Pak. Sedangkan saya K2. Nah, jadi menurut Bapak solusinya bagaimana? Saya ini Pak. Oke, itu saja. Terima berapa, kasih. Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SD berapa Pak? Bapak di SD berapa Pak? Enggak kedengar. Apa Pak? Sekolahnya SD berapa? SD 12. SD 12 Jebus Pak. 12 Jebus. Khusus yang kayak gini nanti mungkin kita lihat data dulu Pak ya. Nanti sistem K2 sih harapannya kemarin ya data kawan-kawan K2 ya itu menyesuaikan dengan formasi yang kita buka untuk tahun ini ya. Tapi kalau seandainya nanti di sekolahnya tidak ada formasi ya, guru kelas Pak, guru agama Pak. Guru agama Pak. Guru agama ya. Nah itu tadi karena belum semua formasi itu bisa terakomodir ya. Tapi nanti kita akan cek data-data K2 keterkaitannya seperti apa. Ya, kalau misalnya tidak ada formasi, apakah nanti turun prioritas dan sebagainya, nanti kita akan lebih lanjut. Ya. Itu Pak ya. Ini Pak, jadi apa bisa tetap ikut maksud saya ke prioritas yang ada instansinya seperti SD lain atau SMP ya. lain? Bapak sudah input nomor K2-nya belum di tahapan itu? Nomor K2-nya ada Pak. Sudah diinput? Sudah. Nah, tampilannya? Tidak tersedia pada instansi. Tidak tersedia pada instansi Pak. Oke. Mungkin nanti kita buka sesi khusus lah Pak ya. Karena terkait dengan ini kami harus memperhatikan data dan sistem. Oke. Yang penting nanti Bapak tolong sampaikan di nomor helpdesk ya. Hubungi nomor helpdesk, nanti kita akan coba tidak lanjuti secara langsung. Itu Pak ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Ya. Helpdesk-nya jangan lupa disampaikan. 0821 ya 8476 1020. Ada di pengumuman di BKPSDM. Oke Pak ya. Iya Pak, terima kasih jawabannya Pak. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Pak. Oh iya Pak. Bapak Ari Winata, silakan. Pak Ari Winata. Ya. Baik. Suara ada? Ya silakan Pak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini Pak, kita mau bertanya tentang penilaian tadi Pak, yang seperti Bapak bilang tadi kan ada beberapa instansi kan yang menilai kita kan. Ya. Nah, sementara di situ ada kepala sekolah, guru senior, pengawas, dan ada 5 kan tadi kan, seperti Bapak jelaskan tadi. Nah, bisa penilaian itu kan kepala sekolah. Sementara kita ketahui kepala sekolah ini kan rata-rata masa jabatannya nggak menentu. Pak, ada yang baru bekerja kan, ada yang sudah lama kan. Sementara yang dinilai kita ini bahkan sudah ngajar belasan tahun, gitu kan? Apakah dengan penilaian 2 hari ataupun selama dia bekerja di lembaga di sekolah kita itu cukup objektif dengan 2 hari? Kedua, masalah guru senior. Guru senior kan ya rata-rata kan yang namanya kita sudah bekerja bertahun-tahun. Tentunya kan terkadang kita ada terselip kata atau membuat ada mungkin kurang bagus gitu kan. Apakah dalam penilaian kita itu nanti ada berpengaruh dengan nilai yang kita dapat? Itu. Sudah Pak? Ya, sudah. Terima kasih. Oke. Kami berharap semua ya kita berpikir secara positif. Ya, jangan sampai proses yang sudah kita lakukan terselip, mungkin ada pikiran negatif dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi hasilnya nanti. Pada prinsipnya Bapak Ibu, ya, Kementerian Pendidikan itu sudah memikirkan segala sesuatunya dengan proses seleksi observasi ini. Ya. Mekanismenya makanya ada kepala sekolah, ada guru senior, dan ada pengawas. Terlepas terkait dengan permasalahan yang ada di masing-masing satuan pendidikan, tadi sudah Bapak sampaikan, misalnya masa kerja kepala sekolahnya baru dilantik bulan April kemarin, ya, yakinlah bahwa semuanya berintegritas, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan penilaian tersebut. Kami berharap ya prosesnya berlangsung secara objektif, ya, berlangsung secara objektif. Ya. Terima kasih, Pak. Kita mesti bersyukur, ya, kembali lagi. Kita mesti bersyukur karena sistem penilaiannya ini yang untuk P2 dan P3 itu tidak tes. Ya, di sini saya ingatkan lagi, kita seharusnya bersyukur bahwa sistem penilaiannya tidak tes. Nanti kalau misalnya tidak lulus untuk penilaian ini dan langsung seperti tahun-tahun sebelumnya, misalnya semuanya pakai tes, nanti kawan-kawan lah pada ribut lagi. Kami kalah dibandingkan dengan yang baru lulus, yang baru tamat kuliah. Nanti repot lagi. Ya kan? Nah, makanya satu sisi kita mesti bersyukur bahwa mekanisme yang dilakukan untuk penilaian ini diberikan ya dalam tanda kutip semacam kemudahan. Ya, semacam kemudahan bahwa tidak harus menggunakan tes. Berbeda nantinya kategorinya pelamar umum. Kalau sudah masuk kategori pelamar umum, ya sudah bersaing sesuai dengan kompetensi dengan menggunakan chat. Jadi kembali lagi, kita harus bersyukur dan yakinlah kawan-kawan nanti yang sudah di SK-kan, baik itu pengawas, kemudian kepala sekolah maupun guru senior itu bekerja sesuai dengan tupoksinya, menilai dengan sebenar-benarnya, ya, dan sehingga menghasilkan penilaian yang objektif. Sekali lagi saya sampaikan penilaian yang objektif, bukan penilaian subjektif. Jadi saya berharap kita semua kawan-kawan yang kebetulan ikut seleksi, walaupun misalnya formasinya di satu sekolah itu hanya 1, tetapi kawan-kawan yang ikut di satu sekolah itu bisa saja lebih dari 1, ya, ataupun hanya satu-satunya, yakinlah penilaian itu bisa berjalan dengan objektif. Ya, itu Pak ya. Gimana Pak? Ya. Ada lagi Pak, masalah TMT. Ya. Apakah berpengaruh gitu? TMT maksudnya? Masa kerja. Masa kerja. Jadi gini, pendaftaran itu di akun SSCASN langsung otomatis. Kalau misalnya lebih dari 3 tahun masuk P3. Ya, kalau misalnya tanda prioritasnya masuk kategori umum, berarti
masa kerjanya dianggap belum sampai 3 tahun. Itu udah otomatis. Ya. Kami di Dinas Pendidikan tidak bisa merubah itu. Tergantung apa yang tampil. Oke, Pak ya? Ya, makasih, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Delayasa SMP 2 Tempilang. Silakan. Ibu Delayasa. Tidak ada. Ibu Agustina. Ini 10/3 sudah tadi ya? Sudah, Pak. Oke. Ibu. Ya. Nah, Ibu Delayasa tidak ada? Ini kalau tidak ada namanya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 nih, saya nggak bisa manggil ini. Nama siapa nih? Ibu Yuliantina, maaf. Silakan. Bisa dengar? Ya, sekali lagi untuk fitur raise hand itu bukan berarti hadir ya. Ini kami anggap yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, bisa dengar suara saya, Pak? Oke, ya silakan Bu Yuliantina. Ya, terima kasih kesempatannya, Pak. Berdasarkan formasi P3K Bangka Barat, bahwa di sekolah saya itu ada formasi. Dan saya termasuk kategori P3. Dan ketika saya masuk di SSC ASN, tampil tulisan, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Itu bagaimana ya, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya tanyakan mengenai penilaian, Pak. Tadi kan seperti Bapak sampaikan bahwa ada portofolio. Berarti ada guru harus membuat portofolio. Apakah benar itu, Pak? Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik. Jadi terkait dengan portofolio, ya, kita semua nanti lihat kembali itu petunjuk teknisnya, ya, petunjuk teknisnya seperti apa terkait dengan portofolio. Memang di salah satu yang dipersyaratkan itu berupa video, link video atau tautan video, ya, yang harus diupload di mungkin media sosial, YouTube ataupun lain sebagainya, ya. Linknya saja ya, bukan video terkait dengan itu. Tapi nanti kita cek lagi lah. Nah, yang penting tahapan pendaftarannya seperti apa dulu. Ya, tahapan pendaftarannya sudah bikin akun dan sebagainya, pemilihan informasi. Kalau misalnya tadi tidak tersedia, nanti akan kita cross check kembali. Siapa tahu kemarin data yang istilahnya dimasukkan ke dalam sistem SSC ASN bisa saja masih dalam proses update, sehingga walaupun di pengumuman misalnya ada formasi tapi di SSC-nya belum tampil, itu bisa saja terkendala di sistem. Ya, nanti dicoba kembali yang seperti ini. Ya, Pak. Ya. Jadi dicoba kembali ya, Pak? Ya, nanti dicoba kembali, dicek siapa tahu update-nya sudah berubah. Yang jelas apa yang sudah kita sampaikan atau dibuat pengumuman oleh BKPSDM yang ditandatangani oleh Pak Bupati, ya, itu sama seperti yang di SSC ASN. Itu ya? Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Silakan Ibu Isra. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP Negeri 1 Simpang Tritip ingin bertanya, ini sehubungan dengan formasi Pak. Tadi ketika saya buka SSCN untuk formasi, itu S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, sementara prodi saya ijazah itu pendidikan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, itu bagaimana Pak untuk ininya Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik. Ibu sudah cek tabel linearitas yang Kemendikbud? Belum Pak. Ya, nanti dicek dulu apakah formasi yang guru bahasa Indonesia itu bisa dengan ijazah yang dimiliki. Dicek dulu ya. Rasanya itu kayaknya banyak sekali yang jurusan bahasa Indonesia yang bisa ikut mendaftar. Ya.
Buka kasih, Pak. di download di yang guru PPPK Kemdikbud.go.id ya. Nah, di peraturan yang kesesuaian ijazah atau linearitasnya. Iya. Terima kasih, Pak. Bisa, ya mudah-mudahan bisa. Oke. Ibu Dara Tri Kurniati, silakan. Mungkin terakhir ya, ini Ibu Dara ya, kita sampai jam 4 untuk sesi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, atas kelinieran ijazah juga Pak, saya kan mengajarnya di TK Negeri Pembina Simpang Tritip. Tetapi saya ini ijazahnya PAI Pak, jadi saya nanti pas pendaftarannya itu, saya daftarnya kemana Pak? Ke sekolah tempat saya mengajar atau ke sekolah yang ada formasinya? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi lihat prioritas ya, prioritas daftarnya itu bisa di mana. Paling terakhir prioritasnya pelamar umum. Nanti kalau misalnya Ibu tidak mendaftar yang di formasi TK, ada ya di TK Pembina Simpang Tritip ya formasinya ya? Ada satu Pak. Jadi kalau misalnya mau bersaing untuk formasi yang di TK Pembina ya ikuti prosesnya ya yang di TK Pembina. Tapi kalau misalnya ingin menggunakan ijazah yang agama ya berarti bisa saja kategorinya pelamar umum. Nanti lihat di formasi yang ya umum nanti. Kalau misalnya di guru agama di sekolah lain misalnya belum terisi baru kemungkinan itu. Berarti boleh Pak ya saya daftarnya di sekolah saya sendiri sekarang? Ya, kembali lagi ijazahnya linearitas dan sebagainya itu masuk enggak? Ya. PPK linearitas ditengok katanya. Ya. Oke. Siapa? Oke. Mohon maaf, terima kasih Bapak Ibu yang masih belum diberikan kesempatan. Nanti kalau misalnya kita akan buka sesi lagi ya untuk kasus-kasus khusus misalnya ya bisa kita tampilkan share screen masing-masing secara personal ya terkait dengan kondisi permasalahan pendaftaran ya. Jadi terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan memang keterbatasan Zoom kita ya di 300 peserta, mudah-mudahan kawan-kawan yang ikut dalam pertemuan ini itu bisa membagikan informasi ke rekan-rekan yang lain yang kebetulan belum bisa ikut ya. Mudah-mudahan selama sampai tanggal 13 nanti proses pendaftaran kawan-kawan itu bisa lancar dan bisa mendaftar pada formasinya di sekolah masing-masing ya. Karena ada kriteria wajib mendaftar di sekolah masing-masing. Dan sekali lagi untuk yang belum tersedia formasi, jadi kami sampaikan karena baru pacar perbatasan ya. Mudah-mudahan tahun depan kita akan buka sesi. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini, dan sampai hari ini baru bisa kita lakukan. Ya. Ini Pak Andi, atau masih hadir di sini atau dari BKPSDM ada informasi tambahan? Pak Hengki untuk absen belum bisa diisi itu Pak Hengki. Belum bisa diisi ya? Ya, oke, nanti akan di-share di grup lagi kalau misalnya seandainya masih belum bisa. Oke, baik, terima kasih. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 menanya. Waalaikumsalam. Salam. Banyak pertanyaan. Mantap tuh ya sipit. Terima kasih Pak. Tadi pakai baju.